Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afif Syaiful Mahmudin MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anjeli Fatul Nur Khoriqah, Dwi Yoga Lailatul Mukaromah, dan Eka Wahyu Ningtyas akan mempresentasikan makalah kami tentang pendalaman materi fikih di SMP. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh itu artinya bersuci atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah mensucikan badan, tempat, maupun pakaian dari najis dan hadas. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu membasuh wajah sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga 1 kali, lalu membasuh kedua kaki yang sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, tata cara mandi. Yang pertama, niat dengan hati. Yang kedua, membaca basmalah dan mencuci tangan sebanyak 3 kali dan juga mencuci kemaluan. Yang ketiga yaitu berwudu dengan sempurna. Yang keempat, membasahi akar-akar rambut. Yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok tubuh dengan tangan agar air tersebut bisa sampai ke seluruh tubuh. Itu tata cara tayamum. Yang pertama dengan niat. Yang kedua menghadap kiblat. Yang keempat mengusap telapak tangan 1 kali ke wajah. Yang keempat mengusapkan kedua tangan sampai dengan siku secara bergantian dari bagian dalam ke bagian luar, dan dimulai dengan tangan kanan yang mengusapkan. Kemudian selanjutnya adalah hikmah toharoh. Adapun di sini disebutkan hikmah toharoh ada 4, yaitu yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Kemudian yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan, dan hikmah toharoh yang terakhir adalah menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Selanjutnya adalah pengertian sholat jamaah. Jamaah secara bahasa berarti kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Seperti yang kita ketahui, imam adalah pemimpin. Imam dalam sholat adalah orang yang memimpin sholat dan berdiri paling depan atau di depan makmum. Seorang imam dalam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk menjadi seorang imam yaitu kemampuan dalam kitab suci Al-Quran, baik bacaannya maupun lafadznya. Kemudian laki-laki apabila makmumnya laki-laki. Imam hendaknya yang lebih tua usianya atau diperkirakan lebih khusyuk dalam sholatnya. Imam tidak dalam keadaan menjadi makmum. Kemudian tata cara menjadi makmum. Makmum berarti orang yang diimami atau orang yang dipimpin dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi makmum diantaranya yaitu makmum hendaknya berniat mengikuti imam. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Makmum hendaknya berdiri di belakang imam. Makmum berada di satu bangunan atau tempat yang berhubungan dengan imam. Laki-laki tidak sah menjadi makmum apabila imamnya perempuan. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Sekolah Islam sebagaimana juga sekolah-sekolah lain menaruh perhatian yang tinggi terhadap permasalahan kedisiplinan dan moralitas pelajar. Salah satu cara yang ditempuh oleh sekolah formal Islam adalah dengan mengadakan program sholat berjamaah di sekolah. Pelaksanaan sholat berjamaah bisa menyesuaikan jam istirahat sekolah. Upaya pembiasaan sholat berjamaah di sekolah yang diperintahkan kepada siswa remaja
berfungsi sebagai bekal manakala siswa memasuki usia dewasa. Apabila orang tua tidak mempersiapkan bekal yang cukup untuk anak-anaknya, maka dikhawatirkan si anak akan jauh dari nilai-nilai agama. Urgensi jamaah ialah kebutuhan akan program sholat berjamaah di sekolah yang terasa penting, mengingat melalui cara inilah para guru dapat memantau perkembangan siswa dari banyak hal secara langsung. Pertama ialah aspek kedisiplinan. Dalam hal ini, siswa diajarkan untuk memanfaatkan waktu istirahat dan waktu yang kurang produktif untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif secara teratur. Sholat berjamaah juga bisa dijadikan sarana untuk mengevaluasi aspek pembelajaran agama di kelas yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui pemantauan di lapangan, guru dapat memberikan feedback secara langsung. Dan melalui feedback ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa tertentu untuk selanjutnya diberikan pengarahan dan pendampingan. Secara khusus, kegiatan sholat berjamaah akan mengingatkan pada para siswa dan guru untuk tetap berpegang pada sendi-sendi agama di tengah-tengah kehidupan yang sekuler. Sesibuk apapun para siswa mengejar cita-cita duniawi melalui media pendidikan, tidak berarti mereka harus jauh dari cita-cita ukhrawi. Demikianlah agama Islam mengajarkan. Lebih jauh, kegiatan sholat berjamaah juga dapat meminimalisir kenakalan remaja di sekolah. Secara kejiwaan, siswa akan merasa terawasi dan terbentengi oleh sholat yang mereka kerjakan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.